duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke baik. Terima kasih Adik sudah hadir malam ini dengan secara sukarela. Tapi sebelum kita memulai sesi konseling kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di awal sesi konseling ini kita baiknya memperkenalkan diri dulu. Kira-kira namanya Adik siapa? Saya Emiliana Valeria Saksina, biasa dipanggil Valeria, dari kelas 1. Oke baik. Terima kasih Adik Valeri. Perkenalkan nama Ibu Tania. Tentunya Adik Valeri sudah mengenal Ibu BK di sekolah ini. Oke, baik. Jadi di awal sesi konseling juga Ibu ingin memberikan pengarahan bahwa sesi konseling kita akan berjalan selama 45 menit. Dan juga Ibu berharap dalam waktu 45 menit ini kita bisa memanfaatkan dengan baik, ada bisa bercerita secara terbuka, dan juga Ibu berharap kita banyak berdiskusi hari ini. Dan juga Adik tenang saja, Ibu akan menjamin ruangan ini akan aman dan nyaman untuk kita bercerita. Dan tujuan dari konseling kita yaitu tentunya untuk mengatasi persoalan atau masalah mungkin yang Adik hadapi. Oke baik, kalau Ibu boleh tahu, Adik Valeri asalnya dari mana? Saya dari Manggarai Ibu. Oh, dari Manggarai. Kira-kira dari Manggarai mana? Kebetulan Ibu juga orang Manggarai. Saya Manggarai Tengah Ibu, tepatnya di Cancar. Oh, di Cancar. Di Cancar bukannya ada sawah sarang laba-laba itu ya? Iya Ibu. Oke. Kalau Ibu asal dari mana? Kalau Ibu dari Tagal di Manggarai juga, mungkin tidak sedikit jauh juga dari Cancar, tapi Ibu belum pernah berkunjung ke Cancar. Dan mungkin tahun depan atau waktu liburan semester nanti Ibu berencana untuk berkunjung ke sawah sarang laba-laba itu. Nanti kalau ada waktu Adik Valeri bisa ajak Ibu untuk main-main di sana ya. Oke. Selain dari itu, destinasi apa yang ada di Cancar selain dari sarang laba-laba itu? Palingan hanya ada tambak saja Ibu. Oh, itu tambak apa? Itu tambak ikan Ibu. Oh. Itu juga tempat pariwisata. Oh, oke. Oh, iya. Baik. Nanti kapan-kapan Ibu akan berkunjung di situ ya. Terima kasih Adi sudah datang bertemu Ibu. Ibu menghargai kepercayaan Adi. Adi bisa menceritakan saja kira-kira apa yang ingin Adi ceritakan. Baik Ibu, saya datang ke sini karena saya merasa tidak nyaman Ibu pada saat saya berpresentasi di depan kelas. Jantung saya berdebar kencang dan saya merasa mata teman-teman saya tertuju pada saya Ibu. Dan mereka siap untuk menilai kesalahan yang saya perbuat Ibu. Ya baik Adi, perasaan gugup itu wajar kita rasakan. Tapi di sini kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Adik merasa gugup dari tatapan teman-teman Adik atau dari penilaian dari mereka? Jadi begini Ibu, saya takut mereka akan berpikir bahwa saya itu bodoh dan tidak kompeten Ibu. Saya merasa mereka akan menertawakan saya ketika saya salah bicara dan melupakan materi yang saya paparkan di depan kelas Ibu. Dan itu yang membuat saya tidak nyaman dan takut untuk menatap mata teman-teman saya Ibu. Oke baik, jadi asumsi terbesar Adik bahwa Adik menganggap setiap orang yang hadir di ruangan itu hadir untuk mengamati dan menilai sekecil apapun kesalahan yang Adik buat. Dan Adik menganggap bahwa sekecil apapun kesalahan yang Adik buat, Adik akan dianggap bodoh oleh orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ya Ibu, kurang lebih seperti itu Ibu. Rasanya seperti seluruh nilai dari diri saya ditentukan oleh setiap satu momen presentasi itu. Baik, Adik perlu pahami bahwa itu merupakan pandangan dari Adik sendiri. Apa yang membuat Adik yakin dan percaya untuk hadir hari ini di tempat ini?
Adik memiliki kebebasan untuk memilih menghadapi masalah ini atau menghindarinya. Tetapi hari ini adik sudah hadir di sini dan memilih untuk menghadapinya, kan? Ya Ibu, saya lelah dengan rasa takut ini Ibu. Saya ingin presentasi dengan tenang seperti teman-teman yang lain. Saya menyadari kalau tidak melakukan sesuatu, saya akan terus terjebak dalam rasa takut ini Ibu. Baik adik, adik memiliki kesadaran yang luar biasa. Adik menyadari bahwa adik memiliki peran untuk menciptakan situasi ini. Bukan hanya sebagai korban dari rasa takut itu merupakan langkah yang luar biasa yang adik ambil. Oke baik, sekarang adik, mari kita pikirkan tentang nilai-nilai yang ada dalam diri adik. Apakah nilai dalam diri adik hanya ditentukan oleh satu momen berorientasi itu saja? Sepertinya selama ini saya berpikir seperti itu Ibu. Setelah saya pikirkan lagi, tidak juga Ibu. Banyak teman saya yang tidak sempurna pada saat presentasi, tetapi mereka tetap diterima dan dihormati oleh teman lain Ibu. Oke baik adik, lalu kira-kira apa yang berharga dari diri adik sendiri di luar kemampuan presentasi itu? Apa yang membuat adik merasa dihargai sebagai seorang Valeri? Saya rasa saya orangnya gigih pada saat saya belajar Ibu. Saya juga suka membantu teman-teman saya yang sedang kesulitan memahami materi. Mereka bilang saya mudah untuk diajak kerjasama. Itu nilai yang sangat penting adik. Nilai-nilai itu tidak akan hilang hanya karena adik merasa gugup saat presentasi. Adik bisa melihat perbedaan bagaimana pandangan atau penilaian adik terhadap nilai-nilai adik yang selama ini adik yakini bahwa harus berharga. Adik berharga hanya karena sempurna, atau nilai-nilai baru yang sudah kita ketahui bersama bahwa adik sempurna karena adik mampu dan gigih saat belajar. Iya Ibu, perbedaannya sangat besar. Rasanya baru ini terasa lebih jujur dan saya merasa saya menjadi diri sendiri. Ya adik, itu karena nilai itu berasal dari diri adik sendiri, bukan dari validasi orang lain. Ketika adik sadar bahwa nilai diri adik itu kuat, maka dengan sendirinya rasa gugup itu akan berkurang. Karena harga diri adik bukan lagi digantungkan pada validasi ataupun pendapat dari orang lain, tetapi dari kepercayaan diri adik sendiri. Sekarang kita tahu bahwa nilai dari dalam diri adik tidak dinilai dari kesempurnaan saat adik presentasi. Lantas dengan pemahaman baru ini, bagaimana adik akan bertindak untuk presentasi berikutnya? Baik Ibu, saya rasa saya akan fokus pada apa yang saya sampaikan, bukan pada bagaimana orang menilai saya Ibu. Saya akan mencoba untuk menatap teman-teman saya. Jika saya gugup, saya akan mengambil nafas dalam-dalam. Itu yang saya lakukan Ibu. Bagus sekali, adik memilih untuk bertindak berdasarkan nilai baru yang adik rasakan, bukan pada nilai lama yaitu ketakutan adik saat menghadapi presentasi. Lalu kira-kira selain itu apa yang akan adik lakukan? Jadi Ibu, saya akan menyampaikan materi sebaik mungkin, tapi saya tidak akan memaksakan diri saya untuk lebih sempurna Ibu. Yang paling penting adalah saya menyampaikan apa yang saya tahu. Lalu bagaimana jika adik melakukan kesalahan? Saya akan menerimanya Ibu, karena saya tahu satu kesalahan tidak akan mengubah nilai dari diri saya Ibu. Tepat sekali adik, adik menyadari bahwa sekarang adik memiliki pilihan dan tanggung jawab yang penuh untuk bagaimana adik bertindak. Terlepas dari rasa gugup itu, ibu yakin bahwa adik mampu dan bisa untuk melakukan.
Terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya merasa lebih yakin dengan diri saya dan saya akan mencoba pada presentasi berikutnya. Ya adik, ibu juga tidak sabar untuk melihat perkembangan dari diri adik. Ingatlah bahwa kepercayaan diri itu dan keyakinan dalam diri adik ada pada diri adik sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas diskusi kita pada hari ini dan terima kasih atas waktunya Ibu dan saran-sarannya yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama adik, ibu juga berterima kasih karena adik sudah berani bercerita hari ini. Ibu berharap kita akan bertemu lagi di sesi konseling berikutnya, dan juga adik perlu ingat bahwa adik tidak sendirian dalam menghadapi situasi seperti ini. Adik bisa datang ke ruangan ini jika ada hal yang mengganjal di hati adik atau ada pikiran-pikiran yang memang adik tidak bisa selesaikan sendiri. Ibu akan menjamin bisa membantu adik sepenuhnya. Dan juga sebelum kita menutup konseling hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Ya adik, terima kasih. Mari silakan.